Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Sumut Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Sebagian besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing. Angkatan Laut Israel menahan 100 aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla di atas kapal armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. Militer Israel mencegat dan membajak kapal-kapal rombongan armada Global Sumut Flotilla di perairan Siprus, sekitar 200 mil laut dari Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel turut menangkap sekitar 100 aktivis armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju jalur Gaza di perairan internasional. Diketahui para aktivis kemanusiaan langsung dipindahkan ke kapal militer Israel yang berfungsi sebagai penjara apung untuk kemudian dibawa menuju pelabuhan Ashdod. This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet... Sejumlah kapal yang bergabung dalam misi kemanusiaan menembus Gaza Global Sumut Flotilla disergap oleh tentara Zionis Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania. Saat ini ada 5 warga negara Indonesia yang diculik militer penjajah Israel. Data dari situs Global Sumut Flotilla (ORG) hingga Selasa dini hari, ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai. 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Di antara para aktivis dan jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel, yakni Bambang Nuroyono, jurnalis yang berada di kapal Bolarize. Sementara itu, Andre Prasetyo, Taudi Badai, Heru Rahendro merupakan jurnalis yang berada di kapal Osgurlu. Aktivis kemanusiaan Andi Angga yang berada di kapal Joseph juga ikut diculik. Sementara itu, ada 15 kapal yang masih berlayar di Laut Mediterania. Di antaranya kapal Kasri Sadabat yang berisi 2 WNI, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Kapal Zefiro yang berisi 2 WNI, yakni Herman Budianto dan Ronggo Warsanu. Data ini dikonfirmasi oleh Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Arvin Naksyabandi. Media sosial dihebohkan dengan video pesan SOS dari jurnalis Republika Bambang Nuroyono sebelum dirinya diculik tentara Zionis dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Video dirilis melalui akun media sosial Republika usai kapal Global Sumut Flotilla disergap militer Israel. Saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel.
saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Selain mengecam tindakan Israel menangkap aktivis dan jurnalis asal Indonesia, Global Peace Convoy Indonesia juga meminta bantuan pemerintah untuk membebaskan para sandera, termasuk menjamin keselamatan mereka. Kami itu sekarang sedang mempersiapkan kemungkinan adanya terjadinya penculikan ataupun penahanan. Nah, ini yang sedang kami siapkan sekarang ini, termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap dan mengintercept katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Serangan keji Israel menyasar dapur umum di Gaza, Palestina. 3 relawan dapur umum meninggal dalam serangan. Tim medis dan warga berlarian berusaha menyelamatkan sejumlah korban. Israel menargetkan dapur umum di kota Dir al-Balah di Gaza. Korban dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa. 3 relawan dapur umum ini meninggal akibat serangan Israel. Kebakaran besar melanda kamp pengungsian di sekitar Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, Palestina. 1 keluarga pengungsi kehilangan tenda tempat tinggal mereka. Kebakaran membuat 1 keluarga yang terdiri dari 5 anak piatu bersama ayah mereka kini tidak lagi memiliki tempat berteduh. Seluruh barang yang mereka miliki dengan cepat menyapu area tempat tinggal mereka. Peristiwa ini kembali menggambarkan kerasnya kondisi para pengungsi yang hidup dalam keterbatasan serta semakin mendesaknya kebutuhan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. هذا رجل غلبان مرته استشهدت في الحرب اخذ وجوز جديد. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.